Kaya relatif. Ya, tapi Miskin mutlak. itu jokes lama tuh. Bukan gitu jokesnya. Ya, Ganteng jelek. tuh Ya, jelek mutlak katanya. jelek tuh mutlak. Cakep itu relatif. Cakep tuh relatif. Ini udah di Udah. Oh ya udah. Gua ngerasa mulai harus diet ketika Om Sam yang bilang gua tambah gendutan. Tapi lihat mukanya memang turusan gua lagi sekarang. Hah? Ya, Maksudnya? mukanya tirusan gua nggak? Oke lah. Iya kan? Artinya lu baru gemuk. Baru gemuk ya. Kalau gua udah gemuk lama, justru gua lagi turun. Tapi mungkin tuh nama adalah doa Om Sam. Apa? Not a slim boy. Iya, tapi gua lagi turun Lagi gitu. turun. Dari berapa ke berapa? Dari gua tuh pernah di 155. Itu rank tertinggi tuh. Ya, sekarang gua di 130. Mau Oh, turun 25 kilo. Iya. Caranya gimana? carnivore diet, jalan. Terus tadi kan gua lihat lu lihat gua nggak ngemil-ngemil kan, ini kan banyak nih. Enggak, itu aja. Termasuk ini ya. Main course aja. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau kita makannya hanya main course sebenarnya aman. Kita kan ngopi ada gulanya. Debat sama Firdaus Wibowo tuh termasuk olahraga nggak? Itu malah jadi makan Gus. Gua tuh gini loh, ada orang yang pelarian stresnya tuh apa? Gua tuh stress eating ada itu. Iya, gue stress eating juga. Ya itu. yang Jadi salah sebenarnya ketika orang gemuk itu nggak stres, hidupnya enak. Enggak, justru karena ini orang kurang tidur itu katanya juga pengaruh juga itu. Justru malah gemuk orang kurang tidur. Iya. Karena ketika lu tidur kan lu nggak makan. Iya. Prinsipnya gitu, makanya tidur tuh harus cukup. Kenapa? Karena lu kalau tidur itu kan minimal nggak ngemil. Nah kalau lu begadang pasti temanannya cemilan. Gue begadang dan ngemil. Iya itulah. Bukan makannya. Jadi kalau lu sebenarnya cuma makan, nggak usah diet, 3 meal a day dan makan yang main course aja, sebenarnya aman. Nggak usah diatur ini harus makan ini. Tapi lo lihat ini nggak kontennya Steven Wongso? Ya sebenarnya bagus sih. Bagus hanya caranya yang lu gendut kayak anjing gitu kan. Terus sekarang dia di Rage baiting. Iyalah, sebenarnya biasa-biasa aja gitu loh. Dan menurut gua dia juga waktu itu sempat diserang netizen yang waktu dia buka-bukaan dia pakai steroid kan. Oke. Menurut gua tuh kalau lu yang ikutin dunia gym badan kayak gitu nggak pakai steroid udah pasti bohong sih. Iya. Sebelum di state juga cepet banget kan. Iya. Stephen jadi itunya. Ya. Dwayne Johnson juga gitu. Ya setelah berhenti kan langsung kisut kan. Iya, langsung gitu. Iya, maksud gua dia tuh gua malah hargai ketika yang kasus steroid itu dia pukakan gitu ke publik. Oke. Jadi daripada fake neti kan yang ngaku-ngaku natural padahal akhirnya itu kan membohongi publik gitu. Iya. Ya itulah sih menurut gua. Kalau kayak sekarang sih ya biasa aja sih kalau menurut gua. Gua banyak di CC loh. Di CC apa itu? Iya maksudnya konten-konten dia. Oh ini maksudnya Bang Not Slim Boy gitu. Padahal apa sih gua juga. Gua secara pribadi kenal juga sama dia, banyak dibantuin waktu gua ke Surabaya. Dulu kan dia biasanya di Surabaya. Iya. Dibantu juga sama dia. Nggak ada masalah. Kenapa sekarang netizen terlalu musuhin dia? Netizen karena nggak ngelihat bahwa dia itu konten kreator, lupa bahwa dia itu konten kreator, bahwa itu semua sudah direncanakan, ya kan? Beberapa konten kalau misalnya tuh orang baru mulai ngonten terus dia langsung kayak gitu ya bisa dimengerti. Tapi kan udah anyways itu agak nggak penting. Om Sam kapan nih? Udah ditungguin dari 2014 nih, tanpa batas volume 3. Ini gua merasa tanpa batas tuh vol 2 ya, itu gue masih ngerasa itu salah satu stand up special terbaik di Indonesia. Top 5 gue lah sama Mesake Bangsaku. Mens Rea malah nggak masuk. Menurut gue Mens Rea enggak. Oh, iya. Tanpa batas terbaik, salah satu terbaik. Salah satu terbaik menurut gue. Ya gue tahu sih. Menurut gue ada 3. Iya gue tahu lu pasti gitu. Enggak. Gue aja nonton gini loh, kadang lu menonton karya lu yang dulu tanpa batas 1, gue ngeliatnya ngapain sih? Ya, tapi kan semua Enggak, gue bilang ya anjir, gue kok pernah ngomong gini ya. Terus apalagi ngeliat rekaman-rekaman gue di Metro TV yang masih ada juga di internet berseliweran. Anjir, gue pernah ngomong gini, aduh malu gitu. Jadi orang tuh bertumbuh. Ya itu yang menurut gue ada orang-orang yang tadinya begitu tenar, gagal menjawab pertumbuhan itu gitu loh. Misalnya kayak maaf ya sebut Asep Suaji, menurut gua Asep is my friend gitu. Gua kalau ada dia susah pasti gua tolongin gitu. Tapi kayaknya ekspektasi orang tuh nggak ke situ. Makanya Radit juga kan dia stand up-nya juga pilih-pilih gitu kan. Karena bisa jadi bumerang juga bagi dia kalau stand up dan gagal gitu. Tapi dia juga bertumbuh kan, nggak mungkin juga ngomongin soal pacaran. Cinta-cintaan terus. Iya kan.
Menurut gue ya stand up bertumbuh. Nah, kenapa gue hold terlalu lama ya? Tapi gini Karena loh. udah kaya. Ya bisa. Rolexnya udah berapa? Rolexnya sebagian dijual. Karena sekarang pakai Apple Watch sudah Apple cukup. Watch aja, oke. Tapi masih ada lah. Terus ya mobil lumayan lah ya, udah tahu lah. Terus Maksudnya Om Sen tuh kalau nggak dipancing sombong, kalau dipancing tambah sombong. enggak, bukan itu. Maksud gua, ya gua juga nggak mau gagal lah di Iya. ininya. Maksudnya nggak fairnya terhadap gua karena gua bisnis lainnya itu di luar entertainment itu. Oke. Makanya ini sekarang mulai sebenarnya gua kalau Di dibilang judul kan kalau nggak salah. iya bisa lah lu anggap aja 4 atau 5 tahun ini gue juga aktif kok, hanya nggak Oke. bikin spesial aja. Oke. Ya selalu ada di panggung mana selalu ada lah gue. Di stand up fest juga muncul. Hanya ya karena bisnis side bisnis gini loh, kalau bandingkan nama misalnya Ernest Prakasa juga stand up-nya udah jarang kan, udah bang nggak Main pernah. film, Iya. iya. Aco juga udah nggak, tapi dia filmmaker. Iya. Filmmaker ya. Gue kebetulan software developer aja gitu loh, bukan di dunia entertainment Oke. gitu. Ya, jadi istilahnya memang di dunia kami itu tidak harus show, bukan showbiz, tidak harus show untuk berbisnis. Kalau di showbiz kan memang harus show. Nah, di showbiznya gue mulai jalanin lagi gitu. Rencananya sih pengennya tahun ini tanpa batas, tapi ngelihat kondisi kayak gini, Kondisi apa tuh? Rindra juga mau stand up, gue nempel-nempel Rindra juga. Terus di bulan Agustus ini nanti mungkin gue juga bisa undang lu. Gue mau bikin ada satu platform yang meng-hire gue nih Oke. sama Bung Rindra, bikin acara besar yang lumayan besar juga, targetnya 1.000 orang. Oh nice. Jadi gue dan Tanpa Batas dan Kementerian Kegelapan ini udah mulai collab. Tapi yang Tanpa Batas sendirinya mungkin agak di hold nih. Agak di hall. Nah, tapi ya Tanpa Batas dan Kementerian Kegelapan jalan terus nih udah di M-Block kan. Lu juga pernah datang. Nah, itu udah mulai konsisten. Nah, sebelum ini gue juga konsisten kok, tapi prinsipnya gue nggak jualan. Kalau lu undang yang gue datang. Lu kok jarang stand up? Karena gue nggak jualan dan nggak digundang. Ya udah nyantai. Orang kan kalau yang memang hidupnya di sini, begitu nggak ada undangan, apa dia nawarin diri atau tiba-tiba ikut audisi suci. Itu kan jalannya kan. Ini sepertinya menyindir banyak orang. Masa gue sekarang gini loh, Iya, benar. bagaimana dalam dunia stand up kalau gue ikut audisi suci, pasti lu juga ngelihatnya gimana gitu kan? Iya, iya. Dan itu nggak sehat juga kan? Padahal sebenarnya gue boleh-boleh aja nyoba. Boleh. Ya kan? Mungkin Radit juga nilainya nggak enak gitu. Mau gue kasih apa Aduh. ya? aduh lucu lagi aja. Ya kan nggak enak gitu. Om Sam kan senangnya kalau diundang iNews sih. Tapi gue setelah itu diundang lagi dan gue nggak bisa. Oke. Jadi gue agak yang Benar nggak bisa atau nggak mau? nggak mau gue. Serius. Ya itulah, mungkin seperti Panji bilang bahwa bisa nolak job itu privilege. Privilege, anjay. Bukan artinya gue lebih hebat dari lu. Mungkin ada orang yang nggak bisa nolak itu karena faktor kebutuhan. Gue nggak merendahkan mereka. Makanya gue nggak pernah bilang lu semua job gue lo nggak boleh lah. Ada orang yang hustle ambil semuanya. Ya udahlah kalau ikut. Bahkan sekelas bintang BT aja dulu udah main Comic 8 kan, ikut lagi suci kan. Dan itu sebenarnya kayak terlepas orang bilang apa ya, masa senior ikutan itu kan justru jadi dia nanggung beban ya. Iya. Untung 3 besar ya. Iya, kayaknya 3 besar. Iya, artinya gitu. Dia setelah lu atau sebelum lu sih? Suci 8 Sebelum lu. sebelum gua. Artinya kan lu sendiri sebenarnya senior. Gua tahu lu di street comedy berapa gitu. Nah, paling itu nanti yang gua mau minta izin sama Ajis, gue pengen hidupin lagi street comedy. Kenapa sih nggak hidup? Karena street comedy itu ya gue mau klaim sekarang itu kan bayinya gue juga dulu. Gitu. Oke, street comedy. Kita bagus ya kayaknya sih. Jadi sebenarnya kayak alternatif aja yang nggak lolos suci main di street comedy dan dapat exposure kecil lah. Lumayan. Anak stand up seneng kok ngumpul-ngumpul kayak gitu. Ada event pasti banyak yang ngikut. Iya, karena ya coba dah nanti ini kan mulai. Kalau dulu kan memang kita self sponsor, di akhirnya dapat sponsor. Tapi kalau Tanpa Batas mudah-mudahan paling lambat 2027, kalau enggak 2026 ini akhir lah. Amin, semoga lancar semoga jadi
Thunderbolts Fall 3. Gue nungguin lo udah. Ya kan udah gue tes materinya kemarin di tempat lu. Oke, lumayan. Yang cuma 3 menit. Cuma aman 3 menit. Om Sam stand up 36 menit, yang aman cuma 3 menit. Itu pun pas tayang 3 menit orang pada bilang ini serem banget. Itu yang. Tapi yang gue bingung sebenarnya bukan bingung ya. Gue menyayangkan. Justru gue mau bertanya balik sama lu gitu. Lu kok akhirnya fokus di stand up? Gue. Nah, kan lu kan budak korporat juga kan? Tadinya, iya. Iya. Maksudnya lu nggak ada job, terima bulanan lumayan lah gitu kan? Enggak juga sih Om Sam. Oh itu ya? Karena enggak lumayan. Iya maksudnya lumayan 2 digit mah nyampe lah gitu kan? Ada 2 digit. Iya kan lumayan, minimal kan istilahnya nambah-nambahin lah gitu kan? Gue tuh dipecat Om Sam. Oh gitu? Dipecat. Oh. Jadi kayak beneran. Dan itu gue ceritain di spesial gue. Oh. Digital downloadnya masih nyusul. Beneran ini. Jadi gue tuh ada 2 momen aneh gue di hidup gue dalam stand up. Jadi gue tuh pas COVID, gue tuh ngajar pas zaman COVID. Gue resign kalau itu karena gue Ngajar bahasa Inggris kan? bahasa Inggris. Nggak apa namanya, ada perjanjian yang di breach lah. Jadinya overwork banget kan pas zaman COVID. Sehari seminggu 6 hari kerja gitu. Terus kayak kita lagi stres-stresnya selalu ditekankan bersyukur dong COVID ada kerjaan. Tapi gue nggak kuat juga. Itu pacar gue marah itu. Oh belum jadi istri? Belum jadi istri. Tapi orang yang sama? Orang yang sama. Dan sekarang udah nikah, pas istri gua baru baru ngandung 6 bulan gitu, gue tuh dipecat. Terus gue tuh yang panik, aduh Dikasih anjing. pasang mana? Enggak. Oh, itu lu bisa nuntut lah. Itu adalah persoalan lain lagi, gua nggak mau ini. Nggak Gua ngerasa boleh. itu ada di salah gua. Nggak, maksudnya kalau dipecat pun dengan salahan lu harus dikasih pesangon. Harusnya. Kecuali lu dipaksa resign. Gua tahu prosedur kayak gitu. Sebenarnya sih lebih yang kedua, tapi ada salah di gua juga, jadi nggak apa-apa lah. Gua berdamai aja. Ada kondite lah maksudnya. Ada salah gua dan gue ceritain juga di spesial gua. Dan pas waktu itu istri gua kayak anteng aja, loh ini kondisi gua lagi nggak ini nih. Terus Nggak marah dia? Nggak marah, biasa aja, santai malah. Seminggu setelahnya gua audisi Mens Rea lolos. Terus istri gua bilang ini rezeki anak ini. Kayak gitu, akhirnya ya menggulung dari sekarang aja, udahlah gue lebih senang di stand up, gue kayaknya lebih dapat rezeki di stand up juga, dapat stand up juga di gereja sama Om Sam. Terima kasih Om Sam. Gua nih anak gereja nih. Anak gereja. Gue jadi balik ke gereja lagi. Dia balik ke gereja gara-gara dapat job di gereja. Dapat job di gereja, terima kasih. Ini mana ini masjid yang undang? Siap menggantikan Felix Xiao. Siap menggantikan Raymond Chin. Felix Xiao. Oh gitu. Keresahan lu sekarang apa Om Sam? Keresahan gue sih sebenarnya Seputar pemerintah aja. Iya, karena sebenarnya gini loh, hidup gue tuh, ya maksudnya salah satu keresahan sebenarnya sekarang ke anak sih, gimana sih? Gini gitu loh. Karena anak udah pada gede. Udah gede. Kalau sesuatu tuh pengen balik ke masa lalu. Kalau ngelihat anak-anak yang kecil, ngelihat foto-foto masa lalu, suka sedikit menitikkan air mata dulu, udah mulai. Yang kulihat album itu tuh. Orang Batak bisa mellow juga ya. Justru kan muka Batak hati Rinto itu kan. Jadi ada yang kenapa ya, bahkan sekelas Steven Spielberg itu yang gua olah juga sebenarnya Back to the Future jadi materi gua. Itu sebenarnya karena film itu sebenarnya lucu, tapi ada kesedihan di situ bahwa sekelas Steven Spielberg pun butuh dia merindukan yang namanya time machine, ya kan, untuk bisa balik ke masa lalu. Kita semua pingin gak sih? Iya. Lu pernah nggak nge-hayal time machine itu? Ya pasti semuanya. Iya. Pasti Maksudnya, harusnya dulu gua gini. Iya. Karena ternyata kedewasaan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli dan datangnya dengan waktu gitu. Ya benar nggak? Iya. Jadi ketika dengan begini, lu dengan kedewasaan lu hari ini, Iya. ya, dengan kesadaran dan consciousness lu hari ini, dengan ilmu lu hari ini, nggak usah dikasih harta aja, lu bisa balik mundur 20 tahun lagi, lu akan jadi orang kaya gila. Iya. Pasti kan? Pasti udah tahu Gua akan ngapain. gini. Beli Bitcoin. Nah, ya kan ya satu itulah. Iya. Dan lu nggak akan jadi stand up comedian, gue yakin. Nggak akan. Kayaknya nggak akan. Jadi yang orang kaya aja yang nyawer-nyawer. Yang nyawer stand up comedian. Iya. Kalau nggak bagi gue, ya itulah. Nanya, maksudnya keresahannya tuh adalah si Dennis Rodman Dennis Rodman. pernah ngomong gini loh, ketika dia kan udah Hall of Fame.
Gue bilang, saya tidak pernah menyesal. Sorry, ini Dennis Rodman yang main sama Kim Jong Un bukan? Ya, dia gue ingat pernah itu. dia jadi pelatihnya ini. Tapi kan dia sebenarnya juara NBA 5 kali bersama Michael Jordan dan Detroit Pistons di sebelumnya. Nah, dia bilang, dia tuh kan pemain yang unik. Pemain yang unik. Karena tindiknya banyak. Ya, dan dia tuh nggak jago shoot, dia cuma jago rebound. Oke. Makanya ketika dilatih sama ada namanya Chuck Daly, terus ada asisten pelatihnya namanya Tex Winter, disuruh, oke, kamu Dennis Rodman latihan shoot 100 kali. Dilarang. You don't put saddle on a Mustang katanya. Jadi Mustang itu nggak perlu saddle. Dia memang nggak dibutuhkan untuk itu, dia dibutuhkan untuk defense. Artinya playing style dia seperti itu gitu. Jadi memang butuh penanganan khusus. Terus dia ketika diangkat sebagai Hall of Fame, dia nangis. Orang yang seperti itu, orang Huracan itu nangis. Dia bilang, saya nggak pernah menyesal dengan pencapaian hidup saya, dengan pencapaian basket saya. Saya maksudnya achieve a lot lah dia menurut dia. Cuman satu yang saya sesalkan. Apa tuh? I hope I was a better father. Gue tuh ada gitunya gitu. Gue tuh nonton itu, gue nangis. Gitu loh, maksudnya ketika gue tarik ke misalnya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, I wish I was a better father. Gitu loh. Jadi makanya sekarang tuh gue menjalankan fungsi itu. Karena beda dengan Michael Jordan tuh ketika dia apa bedanya player sama coach atau sekarang kan dia owner dari Charlotte, nggak tahu masih punya klub basket tapi Charlotte Hornets. Apa bedanya ketika lu player di Chicago Bulls sama owner dari Charlotte Hornets? Nah, ini apa bedanya ketika lu studi, ketika lu bekerja dengan lu menjadi orang tua orang yang sedang studi? Beda, men. Dulu gue di TB, gue mau achieve a lot nih, gue mau achieve a lot karena gue bisa belajar dan sebagainya. Nah, kalau lu sebagai parent, lu gak maksa takutnya gimana, apa. Ya untung lah ya, mereka semua achieve lumayan sekarang, masuk ITB dua-duanya dan sebagainya. Tapi maksudnya ada kekhawatiran gue, karena kalau gue sebagai player, ya gue bisa berusaha lah, latihan lebih keras apa. Ini kan yang belajar harus dia. Karena menurut gue segini dia, gue percaya bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk lu mengubah nasib lu gitu. Nanti gue udah pergi, kekayaan gue lumayan lah mungkin, tapi kalau dikonsum, abis juga. Gue bukan... Kalau nggak bisa nyari sendiri ya? Iya abis. Lu mau kasih 5M. Habis juga. Habis itu. Iya kan? Kalau dia nggak bisa nyari sendiri gitu. Nah artinya itu yang kekhawatiran gue gitu terhadap sistem apa jadi begini. Ya tapi mudah-mudahan lah. Jadi ada bedanya kekhawatiran sebagai manusia gimana sih masa depan. Tapi kalau sebagai orang tua tuh gue, dan ada titik-titik yang gue sangat sesali dulu, kenapa nggak gue buat gini, kenapa nggak gue buat gini untuk anak gue, dan untuk diri gue. Berarti lebih nyeselnya kalau bisa turn back time ke untuk ini ya, untuk anak-anak ya, bukan untuk diri lu ya? Iya untuk diri gue dan anak-anak ya. Ya maksudnya kalau gue bilang ya, yang jelas ya, kalau gue turn back time, gue nggak akan stand up loh. Nggak akan stand up gue. Beneran, itu ya, dan itu gue lakuin di 10 tahun yang lalu. Emang gitu. apa yang dirugikan dengan lu stand up sekarang? Ya menurut gue waktu itu gue wasting time lah. Oh gitu. Menurut gue ya. Tapi kalau sekarang situasinya, mungkin gue sesali juga 10 tahun kenapa gue comeback. Tapi intinya kalau sekarang ya udahlah. Toh anak-anak udah gede juga. Banyak keluarga yang mungkin iri dengan pencapaian gue. Lu anak-anaknya pinter-pinter ya masuk sini gitu. Ya, tapi gua di dalam ya sebenarnya pengen. Jadi keresahannya tuh lebih ke, kalau menurut gua ya kita tuh harus lebih lagi gitu. Misalnya gini, kalau orang gen apa? Alpha. Bukan gen boomer, itu kan ngumpulin harta untuk mewariskan harta, tapi itu habis. Nah, kesadaran itu mulai harusnya yang diwariskan tuh ilmu. Ya kan? Mau wariskan ilmu lah, nggak harta lagi. Tapi harta juga ada lah nanti yang di-share. Tapi harusnya kalau udah di level kita yang mengerti hal, 3 tuh yang diwariskan sistem sih. Menurut gua. Karena kayak ada pola pikirnya yang... Iya, maksudnya gini, enggak, dan sistem juga. Kalau misalnya gua, ya, mewariskan dia punya harta, punya ilmu, dengan sistem yang nanti dipimpin oleh Jan Etes, itu maksudnya kenapa gue sekarang kayak gini, itu sesuatu yang mau gue wariskan ke anak gue. Karena anak gue yang kena, turunan kita yang kena. Iya, maksudnya gue itu mewariskan sistem, artinya gini loh.
kalau bicara soal komunisme, kenapa orang sekarang tuh takut banget sama komunis? Padahal di tahun 65 itu partai yang legal gitu. Nah itu kan artinya sistem yang diwariskan tahun 65 untuk menciptakan momok baru. Yang waktu itu memang ada kontestasi politik dan sebagainya gitu. Mengerikan, suasana intens karena baru merdeka juga, saling mencurigai antara ideologi. Pasti ada lah di semua negara. Lu tahu series ini nggak Om Sam? The Last of Us dari game. Oh itu yang What If, bukan ya? Bukan. Itu yang si zombie, basically. Iya, yang Pedro Pascal ya? Pedro Pascal. Hanya tahu tapi belum sempat untuk Gue spoiler sedikit ya. Soalnya ini ada sedikit tes buat Om Sam. Jadi ada satu scene di mana anaknya dia, bukan anaknya sih, tapi kayak ada satu cewek yang deket banget lah sama dia. Jadi kayak anaknya sendiri gitu. Ya pokoknya tokohnya memang Pedro Pascal dan seorang Sama anak satu kecil. cewek, ya sama cewek itu. Nah si cewek ini itu diduga bisa menyembuhkan virus zombie itu. Oh. Nah diduga bisa menyembuhkan. Jadi jadi mesti diekstrak dari otaknya gitu. Jadi dia harus mati cewek itu. Oh. Nah jadi pas dia mau diekstrak, dia tadinya dia bimbang setuju nggak setujunya. Tahu-tahu si cewek ini udah diambil. Cewek ini udah diambil dan Pedro Pascal, si karakternya itu namanya Joel, itu mau menyelamatkan si cewek ini namanya Ellie. Mau menyelamatkan Ellie. Tapi yang ngambil tuh pemerintah? Ada kayak organisasi gitu lah. Dia tuh ngelawan gitu. Untuk menyelamatkan anaknya yang dia rasa anaknya itu. Akhirnya dia mesti bunuh belasan orang. Itu dibenarkan nggak? Siapanya? Pedro Pascalnya, karakternya Joel itu. Dia membunuh belasan orang karena dia tuh dijaga ketat si Ellie ini. Oh. Dan Joel itu marinir gitu, jadi bisa nembakin orang. Artinya dia playing hero lah ya? Iya, dia harus menyelamatkan satu anaknya ini yang kemungkinan bisa menyelamatkan semua orang dengan vaksin dari otaknya dia. Atau ya udah harusnya dia ikhlaskan aja. Aduh, susah banget sih pertanyaan lo. Tapi ya kan gini loh. Soalnya ini ada ininya Om Sam. Ada, maksudnya lo harus jangan dicampurkan antara emotional bonding. Dia kan punya ikatan emosional dengan anak itu, sehingga ya artinya bahkan ketika Yesus itu lagi situ mulu selalu ke situ. Sebenarnya konsepnya kan sama dengan Yesus. Iya, pengorbanan satu orang akan menyelamatkan seisi dunia. Yesus kan konsepnya gitu. Dia disalibkan, dunia selamat gitu. Tapi gini Om Sam. Tetapi saat itu sebenarnya Maria juga nangis. Oh. Nah, bahkan Yesus sendiri nangis di Taman Getsemani kalau lu baca Alkitab tuh. Semalam sebelum ini kan. Iya, karena dia tahu apa yang akan terjadi. Iya kan. Nah, makanya kalau si Robin Williams nyeritainnya lucu kan. Iya. Ketika murid-murid Yesus nanya gitu. One of you is going to betray me. Siapa yang akan betray gitu. Terus Petrus bilang, "Is it me, God?" No, it's not you, Peter. Terus si John, "Is it me?" No, it's not you, John. Terus begitu Yudas, "Is it me, God?" Gitu kan. Ini aku bukan Tuhan. Ini aku nanya lu gitu. Nah, artinya kalau menurut gua kalau orang yang punya emotional bonding ya akhirnya bukan masalah benar atau enggak. Ya artinya ya dia akan memilih, misalnya kalau terjadi untuk anak lu ini bisa menyelamatkan dunia, tapi dia harus mati ya gua juga nggak rela lah. Dan itu sesuatu yang belum terbukti juga kan? Belum terbukti juga. Iya, artinya ya nggak bisa lah, pasti ada cara lain. Soalnya gini, itu ada studi case-nya. Sebelum film itu ditayangin, mereka ada focus group untuk nonton itu, adegan itu. Jadi, orang-orang yang belum punya anak, itu divided. Yang dilakuin Joel tuh bener, yang dilakuin Joel tuh salah. Divided. Tapi orang-orang yang udah orang tua, udah punya bener. 100% ngerasa bener. Iya, karena emotional bonding itu nggak bisa diiniin gitu. Karena gimana pun ya, lo di film lain dibilang bahwa bayangkan bagaimana cara membuat seorang menangis, bayangkan orang yang paling kasih. Jadi kalau lo seorang aktor nih pengen nangis di acting lo, jangan bayangin scene yang akan lo perankan. Jangan itu. Bayangin lo yang atau bayangin lo kehilangan orang yang paling lo kasihin. Anjay. Cara aja bikin lo nangis gitu. Jadi kalau lo harus nangis, lo bayangin
lu kehilangan anak lu apa. Jadi bukan jangan bayangin scene itu. Ikut masuk. Saya pamit. Nah, ini ada Anak abah. ada Makasih Bang Fer. mau ini dia pamit mau stripping rakyat bersuara. Tanpa batas Vol 3 2027. Iya. Anjay, thank you Om Sam. Yuk.